Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai segitiga, khususnya mengenai sudut luar segitiga. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada segitiga, ada sudut A, B, dan X. Ini loh yang namanya sudut luar. Sudut luar itu besarnya berapa sih? Lihat ya, secara teori sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Bukan yang letaknya di sini, ini namanya berpelurus, tetapi di sini A dan B itu tidak berpelurus. Jadi, besarnya sudut luar itu adalah A ditambah B. Contoh soalnya begini. Kita akan mencari DCB. DCB di sini ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga ini. Ini kan sudut luar nih, 114 ini. 114 itu besarnya 55 ditambah A. Atau 55 ditambah A itu sama dengan 114. Jadi sudut luar ini besarnya 55 ditambah A. 55 ditambah A sama dengan 114, maka A-nya sama dengan 114 dikurangi 55. Kita dapatkan berapa? Sama dengan 59. Tetapi cara mengerjakan sudut pada segitiga itu nggak harus seperti ini sih. Kalau kalian lupa akan teori ini, sebenarnya kalian bisa menggunakan cara apa? Sebenarnya kalian bisa menggunakan cara berpelurus dulu, kemudian mencari sudut-sudut dalam segitiganya itu berapa gitu. Lihat ya, sudut yang ada di sini berapa? 180 dikurangi 114. Kenapa? Karena berpelurus. 180 dikurangi 114 itu kan 66. Jadi di sini 66. Maka untuk mencari A bagaimana? Untuk mencari A sama dengan 180 dikurangi 55 dikurangi 66 begitu. Karena ini jumlah sudut pada segitiga. Jadi sama dengan 59. Sama ya? Gitu. Sebenarnya teori pada segitiga itu kalian bisa menggunakan cara yang manapun gitu. Nah, sekarang berikutnya. Kita akan mencari apa? Kita akan mencari X. X itu sudut luarnya yang mana sih? Yang 55 ini. Maka 55 itu sama dengan 7X ditambah 4X. 7X ditambah 4X sama dengan 55. Maka 11X sama dengan 55 atau X-nya kita dapatkan 55 dibagi 11 atau 5. Caranya hanya itu? Enggak. Kalian bisa mencari dengan cara yang lain. Perhatikan. Kita akan mencari pelurusnya nih. Pelurus dari 55. Di sini berapa? 180 dikurangi 55. Berapa jadinya? 125 ada di sini. Maka 125 ditambah 7X ditambah 4X itu sama dengan 180 kan? Karena segitiga. Ya. Jadi di sini 11X ditambah 125 sama dengan 180 atau 11X sama dengan 180 dikurang 125. Jadi sama dengan 55. Maka X-nya sama dengan 55 dibagi 11 sama dengan 5. Sama ya? Mau pakai cara yang mana itu terserah kalian. Nah sekarang kita lihat nih ACB yang ditanyakan. ACB. Kita tahu dong di sini tadi berapa? 59. Nah, sekarang kalau X-nya tadi sama dengan 5, maka di sini berapa? 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka ACB sama dengan berapa ini? Iya, 20 ditambah 59 sama dengan 79. Nah, sekarang nomor 2. Perhatikan ya, di sini 120, di sininya 70. Kita akan mencari ini gampang nih. Kita menggunakan teori yang sudut luar. 70 ditambah ACB sama dengan 120. Lalu di sini ACB sama dengan 120 dikurangi 70, maka sama dengan 50 derajat. Atau kita menggunakan cara satu lagi nih. Di sini 180 dikurangi 120 berapa? 60 kan? Nah, di sini 70, di sini 60, sisanya berapa? Gampang dong. Jadinya 180 dikurangi 70 dikurangi 60 sama dengan 50 derajat. Sama ya. Nomor 3. Di sini 125, lalu sudut ADC-nya 56, lalu sudut BCD 42. Yang ditanyakan ACD. ACD yang ada di sini. Oke, kita menggunakan teorema sudut luar. Jadi 125 sama dengan 56 ditambah ACD.
ACD sama dengan 125 dikurangi 56. Jadi kita dapatkan ACD-nya sama dengan 69 derajat. Nah, sekarang perhatikan untuk CBF. CBF ini. Di sini 124 nih, didapat dari apa? Didapat dari pelurusnya 56 kan. Nah, sekarang untuk mencari CBF, CBF itu besarnya adalah 42 ditambah 124. Jadi, CBF sama dengan 166. CBF itu sudut luar dari 124 dan 42 gitu. Oke, sekarang yang nomor 4. Perhatikan ya. Yang ditanyakan pertama adalah BDC. BDC. Oh, gampang ya. Kita isi dulu yang ini nih. Berapa besarnya? 70. Dari apa? Dari 180 dikurangi 110 karena pelurus. Maka sudut pada kaki-kaki segitiga sama kaki itu kan besarnya sama ya kan? Maka untuk mencari yang ada di kaki-kakinya ini bagaimana caranya? 180 dikurangi 70 dibagi 2 sama dengan 55. Jadi di sini masing-masing 55. Jadi sudut BDC sama dengan 55. Nah, sekarang kita cari CAD nih. Untuk mencari CAD, kita isi sudut yang ada di sini. Ini berapa? 125. Karena pelurus dari 55. Lalu kita cari sudut CAD nih. Ini segitiga ya. Jadi CAD itu sama dengan 180 dikurangi 25 dikurangi 125 sama dengan 30 derajat. Jadi di sini 30 derajat. Nah, sekarang perhatikan. Yang ditanyakan berikutnya adalah EAC. EAC. EAC itu sama dengan sudut luar dari ini kan. Sudut luar dari 125 dan 25. Maka EAC itu sama dengan 25 ditambah 125. Sama dengan 150 derajat. Atau di sini kita bisa cari dengan cara begini nih. Kan tadi CAD kita udah temukan 30 derajat ya kan. Maka EAD itu ya pelurus dari 30 derajat ini. Jadi sama dengan 150 begitu. Boleh menggunakan cara manapun. Soal nomor 5. Tentukan nilai N. Perhatikan ya. Di sini ada 7N. 7N itu sudut luar kan. Maka 7N itu sama dengan 3N ditambah yang ada di sini kan. Jadi 7N itu sama dengan 3N ditambah 4N. Maka yang ada di sini itu 4N. Nah, lalu perhatikan, ini satu garis lurus nih. Satu garis lurus itu besarnya berapa? 180. Maka 5N ditambah 4N sama dengan 180. Jadi kalau ini ditambahkan kan 9N sama dengan 180. Jadi N-nya sama dengan 180 dibagi 9 sama dengan 20. Nomor 6. Tentukan nilai N dan sudut ABC. Nah, perhatikan ya. 7N minus 7 itu sudut luar segitiga. Jadi 7N minus 7 itu sama dengan mana? Sama dengan 4N plus 8 ditambah 2N. Lalu 7N min 7 sama dengan, di sininya ditambahkan sama dengan 6N plus 8. Lalu dipindah ruas. 6-nya jadi negatif, 7-nya jadi positif. Maka N sama dengan 15. Sekarang yang ditanyakan adalah sudut ABC 2N. Sudut ABC sama dengan 2N. Artinya 2 dikali 15 sama dengan 30 derajat. Begitu. Nah, mudah bukan? Selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat Tara Kanita. Yes.